Tani Vlog Channel. Baik, shalom semuanya. Selamat malam. Saya tadi waktu mendengarkan Pak Oki memberikan pengantar, saya ingin segera memang berat ya menjadi anggota DPH pelayanan di gereja. Coba kalau itu DPR dan MPR 20 tahun lagi dengan tujuh turunan jauh, 7 turunan. Lalu ada apa? Ada apa di DPH ini? Ada apa di pelayanan ini kok sampai umat tidak ada yang saya tidak ada. Gak mungkin mengajukan, yang banyak mengundurkan diri. Bukan mengajukan. So, ada apa? Ada apa? Rupanya Yesus tidak pernah berkata omong kosong. Yesus kata jalan pada keselamatan itu sempit, sedangkan jalan kebinasaan itu luas. Maka pada saat sempit orang tidak berburu-buru ke sana. Karena apa? Karena bukan hal yang mudah untuk sampai pada kebenaran. Maka pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda. Boleh menerima, gak penting terpaksa atau rela. Saya yakin dari 100, yang terpaksa 120. Kelihatan dari wajah-wajah ini. Gak penting, saya katakan betul. Karena apa? Untuk sesuatu kebaikan kita harus memaksakan diri. Harus memaksakan diri. Untuk sesuatu yang enak tidak perlu memaksakan diri. Rela antri panjang oke. Karena untuk sesuatu yang apa? Yang menarik, yang menyenangkan. Tetapi untuk sesuatu yang berat selalu kita maka mari kita lihat apa itu panggilan, apa itu putusan. Lalu siapakah kita ini? Baik, oke, mari kita berbicara tentang pemuridan, panggilan. Jadi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma katakan, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati yang berkenan pada Tuhan itu bukan semata-mata doa, tetapi persembahan apa? Hidup saya, waktu saya, tenaga saya, pikiran saya. Itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Dari dua kata, eukletos, artinya dipanggil untuk keluar. Jadi kalau kita hidup menggereja, kita itu dipanggil untuk hidup keluar dari diri sendiri, keluar dari ego, keluar dari kenyamanan diri. Saya mau direpotkan. Saya mau direpotkan. Seminggu yang lalu saya memberikan retret dan koleksi singkat untuk para anggota Rantai Bunga. Florentina. Dan saya kaget sejak saya mestinan ada Ibu Florentina yang ada di situ. Sejak saya kecil di sini loh, di Laurentius. Sejak saya mestinan mereka semua. Ini sudah ada sebelum Laurentius berada. Walaupun sekarang sudah lanjutin bunganya. Salah ini. Tetapi sudah ngaret. Dan itu terima kasih pasti sudah menyadarkan saya.
Kalau saya tidak melayani itu ada sesuatu yang kurang dalam hidup saya. Wow. Jadi di dalam hidup dia sudah apa? Sudah ada sebuah panggilan. Panggilan untuk apa? Keluar dari diri dia. Saya waktu kemarin juga cerita, saya ini memang sering putar kemana-mana. Dari Aceh sampai Papua, kemana-mana. Kemarin bantu Dumari, Santo Yosef, Keuskupan Bandung Selor untuk membangun gereja. Saya putar terus. Besok ini saya masih harus ke Sabah, Malaysia, lalu Manado, lalu kembali ke Surabaya. Putar. Pegawai Pratista melihat saya yang jarang di rumah. Terus mereka berkata, karena mereka lihat YouTube saya juga. Pastor itu yang capek. Terus saya mengatakan, saya itu bukan siapa. Saya yang capek. Terus ngapain pastor muter-muter? Saya ngomong, kamu boleh milih. Saya keinginnya jadi pastor cici. Doa. Ada lupain pastor so. Bertia menghadap Yesus. Nah, saya ininya mah kayak gitu. Saya ininya kayak gitu. Udah, nggak macam-macam, nggak capek-capek ngapain sih? Uang satu juga sama. Tetapi kalau Tuhan memberi talenta pada saya, kalau Tuhan memberkati saya dan saya dipakai, ya sudah. Karena ada saatnya saya tidak akan dipakai lagi. Ada saatnya saya dikasih saudara. Saya yakin pesertanya juga sakit ini sini. Jadi saudara-saudaraku ingat, semua ada waktu. Jadi kalau ini waktuku, nanti saya perlihatkan untuk melayani, ya sudah, saya berikan hidup saya berikan diri saya. Mengapa Pak Oki sampai mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak terluka oleh pengalaman melayani. Tetapi apa? Buka badan, tetap bertahan. Maka saya mengatakan apa? Di gereja Katolik terlalu banyak komentator. Komennya kotor. Dan selalu komentarin yang jelek terus. Selalu. Setan nggak senang kita jadi baik. Gak bisa. Selalu ngomongin, selalu dikeluhin. Selalu. Maka mari kita perhatikan apa itu panggilan. Pertama kita lihat rasul, itu dari bahasa Yunani apostolos, bahasa Inggrisnya apostol, sedangkan Ibrani itu shalom. Apa maksudnya? Rasul itu adalah utusan yang mewakili seseorang. Anda itu rasul berarti Anda utusan yang mewakili siapa? Allah mewakili gereja. Jadi gereja itu harus sampai kepada umat lewat siapa? Ya Anda ini tangannya gereja. Anda ini adalah pembawa kabar baik untuk umat Allah. Maka perhatikan, Yesus pun memanggil para rasulnya untuk apa? Diutus mewartakan kerajaan Allah. Jadi di sini kita harus tahu utusan itu mewartakan kerajaan Allah. Berarti kerajaan Allah itu apa? Kebaikan, sukacita, damai. Dan orang-orang lebih senang menolak. Orang lebih senang kabar yang menyenangkan, bukan kabar bahagia. Kabar yang menyenangkan. Yuk jalan-jalan. Yuk makan-makan. Lagu bareng. Kau makan cukyo. Wah, orang Katolik udah mana cunyuk. Waduh, kau bilang
Tuhan menyertai kamu. Pret, terima Tuhan. Sekarang itu banyak sekali orang-orang yang hidupnya lebih praktis, mudah, jangan dibuat sulit. Apalagi kita menghadapi anak-anak muda yang agnostik, sudah mempertanyakan emangnya Tuhan itu betul ada atau tidak. Lalu apa bedanya saya berdoa dan tidak berdoa? Itu kan dan ada sih. Nanti setelah mati, sudahlah kan kita juga tidak tahu apa-apa. Maka mereka begitu mudah membantah gereja. Nah itu tantangan dalam kerasulan. Maka lihat saja, lihat di sini saya selalu dari dulu saya kecil, memang pelayanan itu banyak wanita. 12 rasul tetapi murid Yesus lebih dari 5.000 orang wanita tidak dituliskan dalam kitab suci. Wanita-wanita melayani Yesus tergerak. Jadi merasul adalah tugas misi mewartakan kerajaan Allah, dan tugas itu memang pada misi 12 rasul kemudian menjadi umum kepada semua murid Yesus termasuk kita. Maka mari kita lihat dalam kitab suci bunyinya bagaimana tentang kerasulan. Injil Markus mengatakan Yesus naik ke atas bukit. Yesus mengambil orang-orang yang dikehendakinya. Lihat, dikehendakinya. Jadi jangan macam-macam. Anda itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menempatkan suaranya, kehendaknya lewat siapa? Lewat umat. Yes, pas. Paling benar. Jadi Allah itu menempatkan suara itu kepada umat. Saya yakin umat pemilik Anda, salah satunya juga percaya pada Anda. Ada kualitas dalam hidup Anda. Walaupun kalau kita langsung ngomong, saya mau dikorbankan. Sorry, itu bahasa negatifnya, itu bahasa kurang beriman. Bahasa berimannya adalah Allah meletakkan suara itu dalam siapa mulut mereka. Anda kenal Boromius atau Boromius? Umur berapa dia menembus? Begitu mudah sekali. Semua orang teriak Boromius Bishop, Boromius Bishop, Boromius Bishop. Jadi dia Vox Populi Vox Dei pada saat itu dikatakan. Maka perhatikan, Allah Yesus menghendaki dan apa? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus. Menyertai dia baru diutus. Jadi memang perlu sekali utusan itu dibekali. Jadi utusan itu pertama-tama tidak diutus dulu, tetapi apa? Menyertai Yesus, hidup bersama Yesus. Maka gampanglah melihatnya gampang. Maaf. Kalau belum 5 tahun sebelum orang ini kurang doa, kurang saja. Karena lihat pertama-tama untuk apa? Menyertai dia. Saya harus berserta Yesus kalau saya mau tahan 5 tahun. Saya harus bersama Yesus. Karena dalam kerasulan, kalau kita tidak dilakukan bersama Tuhan, maaf, Anda akhirnya menjadi seperti petugas sosial yang nggak dibayar. Kita bukan petugas sosial, bukan. Kita ini terpanggil untuk melayani Allah. Maka kalau kita melayani di gereja, Allah tidak pernah boleh ditinggalkan.
Saya amat percaya sekali. Kemarin Pastor Elvin sedang mendampingi pastor-pastor yang bermasalah. Yang namanya pastor pasti susah diatur. Ada pastor-pastor yang bermasalah dan dia mengatakan cukup banyak pastor-pastor bermasalah. Akarnya apa? Bukan jatuh cinta. Bukan. Akar yang merusak para pastor tidak tahan karena mereka tidak berdoa lagi. Tidak berdoa lagi. Di saat seorang pastor tidak berdoa lagi, hatinya kosong, masuk hati. Emang masalah? Anda bapak-bapak tidak mungkin tanda-tanda isi ibu Anda, istri Anda, apalagi gede, istrinya gede, bisa gitu ya. Seorang imam akan hancur hidup panggilannya kalau tidak diisi dengan doa. Kenapa? Karena ini adalah pelayanan bersama Tuhan. Maka pertama menyertai dia itu penting sekali. Baru diutus memberitakan Injil. Karena kita beserta Tuhan, maka kita tahu apa yang kita wartakan. Kalau kita tidak beserta Tuhan, lu mau mewartain apaan? Lu mau ngomong apa tentang Yesus? Kosong akhirnya. Maka kalau kita kosong, akhirnya itu tadi sudah melayani, sudah ini, nggak terima kasih, nggak ada penghargaan, yang ada caci maki, sakit. Bapak Ibu, saya sejak kecil hidup dalam pelayanan. Ingat, saya tinggal di Sarijadi. Ayah saya itu dua lingkungan. Sarijadi dulu satu lingkungan gede, paling gede. Dan ingat dulu itu ada majalah Katolik, majalah hidup. Majalah hidup itu ada langganan. Yang nagihin itu siapa? Saya tukang tadi naik sepeda hotel, naik. Oh tadi ini. Jadi kalau udah bayar itu kasih satu lembar. Kalau Anda ingat zaman dulu, satu lembar. Dan dari 10 yang ditagih, 2 yang bayar. Besok ya po, jawab apa? Besok nanti 13. Dan Sarijadi itu kan nanjak mudun. Terus ada satu yang ditagih di kecamatan dekat-dekat Kalompak. Pulang makanan hidupnya jauh-jauh dari. Tapi itu. Dan kalau setelah nagih, apakah bapakku Bapak Sugiman yang kasih tunas kerja? Pahit Bapak saya mantu. Lalu Pak nggak ada bonus apa orang bonus. Jadi lihat di sana sejak kapanpun sampai kapanpun memang pelayanan it's really sacrifice. Dari sacrificing Anda tahu akar kata sacrificing apa? Sacrifice itu, tapi akar kata utamanya dari bahasa Latin. Sacrifice akar utamanya adalah sacer. Sacer dalam bahasa Latin artinya apa? Suci. Jadi kesucian itu bisa diraih lewat apa? Pengorbanan. Mana ada orang kudus yang matinya tertawa terbahak-bahak, hidup dalam pesta pora? Tidak ada. Martir dirayakan dengan kasih
dikasihlah warna apa? Merah. Karena darah mati mereka. Maka pelayanan dan sacrifice dan kesucian itu adalah sesuatu yang menyatu. Tidak ada sesuatu kesucian diraih tanpa sebuah sacrifice, tanpa sebuah pengorbanan. Dan di dalam pelayanan, disitulah letaknya apa? Pengorbanan. Jelas, kelihatan. Maka Bapak Ibu lihat Yesus memanggil. Maka apa yang ini inisiatifnya Yesus? Kemarin saya ditanya oleh orang, kan kemarin juga ngisi waktu saya tentang pelayanan, keluar dari pelayanan. Ada seorang ngomong, pelayanan ini panggilan atau pilihan? Ya, kamu masih ingat ya? Panggilan atau pilihan? Karena dia MC-nya. Pelayanan ini panggilan atau pilihan? Bapak Ibu, pelayanan adalah sesuatu yang terpatri dalam hidup kita. Manusia pelayan, lewat pelayanan itulah dia menemukan arti kehidupan. Jadi, the meaningful of life you will get not from you get anything, but from you give everything. Beberapa tidak tahu aku. Ini terjemahannya lihat di bawah. Jadi kita menemukan makna hidup kita bukan karena kita bisa beli itu, bisa beli ini, pakai baju ini, tas ini, bukan. Bisa pergi ke sana sini. No. Justru orang menemukan arti hidup pada saat apa? Memberikan. Jadi di sini kita melihat bahwa panggilan itu inisiatif dari Yesus. Ini adalah sesuatu Allah menanamkan di dalam diri kita. Yang kedua, mereka pun datang menanggapi. Jadi panggilan itu bisa lewat doang, bisa menjadi sebuah kepercubaan, atau bisa juga kita tanggapi. Bisa, yes, I will do, I accept it. Kalau saudara-saudari pernah mengikuti tahbisan imam, Bapak Uskup selalu akan tanya, apakah kau bersedia untuk ditahbiskan? Jawaban setiap diakon akan berbunyi, rumusan liturginya adalah, dengan bantuan rahmat Allah saya bersedia. Menarik bahwa nanti pun sama, ada akan dilantik. Jawablah panggilan Tuhan itu berkata apa? Dengan pertolongan Tuhan saya bersedia. Tuhan ingin 5 tahun. Yesus aja hidupnya cuma 3 tahun, coy. Jadi ingat, penderitaan Anda lebih berat dari kurang ajar kau. Dengan bantuan rahmat Allah, saya mau menanggapi. Bukan sombong, ya bisa lah, gampang. No, hese, susah, gak mudah. Yang ketiga, Yesus menetapkan, dan lihat di sini mereka ikut tinggal bersama Yesus. 3 tahun para murid dibentuk oleh Yesus, Maka saudara-saudara ingat, pelayanan, panggilan ini adalah saat Anda untuk dibentuk oleh Tuhan. Bukan semakin menjadi sombong, bukan, tetapi semakin lembut. Karena maaf ya, saya bersyukur kepada Allah setelah 25 tahun di rumah retret, saya boleh merasakan tugas di paroki. Dan di paroki saya bertemu dengan umat yang lebih galak daripada pastor.
membuat orang itu sampai apa? Terluka. Jangan sampai Anda itu dipanggil untuk membawa wajah-wajah Yesus. Dan wajah Yesus itu ingat, kadang-kadang diludahin, kadang-kadang ditempelin, kadang-kadang dicaci maki, kadang-kadang disakiti. It's okay. Apakah Yesus berubah? Tidak. Anda pernah nonton film Yesus? Bagaimana waktu Yesus dikhianati oleh Petrus? Apakah engkau salah satu dari orang berikutnya? Bukan. Wajah Yesus bagaimana? Tenang. Petrus. Tiga kali dikhianati, Yesus tetap tidak berubah sikapnya terhadap Petrus. Itu yang paling berat menjadi pelayan. Mengalahkan diri sendiri. Ayam kecil sok bermain dilayani engkau. Lingkungan kita datang engkau. Kita matinya jalan sorangan. Di sini ada ketua lingkungan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dia sudah lama banget gitu ya. Pasti kok ada juga jengkel. Banyak umat Katolik aktif pada saat ada sesuatu langsung aktif, langsung jadi baik. Ibu tolong. Jadi baik merek langsung merek. So tiba-tiba banggilnya pasti ayah nanaon. Jadi ada sebagai orang ayah nanaon pasti. Jadi lihat bahwa wajah Yesus sudah berubah. Selama dia Katolik menjadikan seperti apapun, saya tetap harus menerima. Selama dia Katolik, saya tetap harus menerimanya. Tapi masuk wajah Yesus kita ini tetap. Jadi dalam pelayanan bukan mendahulukan apa jengkelnya maksudnya. Saya pun sama waktu di Medan dipanggil saudara-saudara. Saya ke rumahnya itu kurang lebih stasiunnya 30 kilo. Masuk kebun sawit, naik sepeda motor jam 7 malam. Ya Allah, saya udah Rosario berkali-kali sudah kuntilanak. Karena pas itu bukan rasa sehat, yang cekak di jalan. Dia sudah tidak ada yang menemani dan kita bisa kematian. Pokoknya harus malam menuju ke pastor. Tidak bisa besok, besok ada. Daripada saya ditelan oleh orang Batak. Saya datang malam saudara-saudara. Bisa setelah jam 7. Berapa kilo tadi? 30. Saya hanya berbekal sapi, air minum. Kalau misalnya setelah misa, saya pikir ada makan. Terus selesai misa, mereka kan langsung mengadu, marah, tahu. Saya tadi jam 7 saya misa. Udah, selesai. Belum, pastor. Bener toh? Oke. Udah selesai, pastor mau misa. Itu. Setelah misa, wah. Ya, pastor pulang ya. Ya.
saya tanya, emang dia Katolik? Ya dulunya Katolik, Pastor. Ngomong kan sudah tadi, mau datang. Dulunya Katolik, HKBP, baliknya Katolik, kurang ajar. Saya tanya kenapa? Karena pendeta HKBP nggak mau melayani asu, ada saya. Mereka bisa rubah-rubah. Betul. Lampu bapak. Tapi ya sudah. Ya begitulah iman Allah. Yang kita layani dan banyak yang baik-baik, tidak banyak yang tahu diri. Datang capek-capek enggak. Saya berkali-kali, saya pertama kali shock pernah ke stasi, misalnya ada itu, Pak kalau Pak ini bawa sendiri. Besoknya saya bawa turun cair. Terus kopi, itu punya pastor. Ya, nggak boleh pegang. Acar lo. Kurang ajar mereka. Ada pastor tidak ada cinta kasih. Beli kurang ajar mereka, pinter bisa. Makanya ya, kalau semua dibawa jengkel, tapi semua dibawa ketawa. It's okay. Cerita dengan para pastor keras ketawa, itu si pastor Donat, saya tahu si pastor Batak, sorry. Inilah Batak. Jadi saudaraku, apa yang mau saya katakan menanggapi panggilan saya sudah mengerjakan ini, saya siap. Maka sekali lagi, kalau saya tidak menetap dalam Yesus, akhirnya apa? Mudah menyerah. Udah capek, udah selesai. Udah akhirnya putus asa. Beberapa pastor, sorry to say, bekerja di tempat-tempat misi pun banyak mengatakan, cukup berat. Kemarin saya ke Dumai, saya masuk pastoran, dia cair ke coklat. Pastoran yang kotor, jelek sekali. Saya melihat kamarnya, pada saat buka kamar, susah buka, dibukain keras, semua gerak. Kasurnya bau apa? Sudah lama tidak diganti, dipakai. Ini pastor tidak pernah ada yang pakai. Nah, ini pastor terakhir, pastornya belum mati. Jadi lihat di sini, kalau pelayanan itu mencari kenyamanan, salah jalan. Maka Yesus berkata, siapa mengikuti aku, Yesus tidak mengatakan kamu dapat sejahtera, sukacita, damai, bisa maju. Barang siapa mengikuti aku, mengikuti saya, menyangkal dan mengikut aku. Tiga-tiganya pain. Maka para murid digodok oleh Yesus. Maka Bapak Ibu jangan pernah lupa, pelayanan adalah tempat kita digodok oleh Tuhan. Dimurnikan hidup Anda menjadi seorang Katolik. Dimurnikan. Jadi pelayanan adalah saat pemurnian. Maaf, saya menghadapi beberapa pelayan yang sakit hati gereja, pindah gereja. Gak sedikit, banyak sakit hati. Jadi lihat, memang pelayanan itu pemurnian. Kalau Anda, saya jamin, Anda cuma datang ke gereja hari Minggu, ikut misa, ini adalah pastor nasahal, ayo gancang, pengadilan. Saya nggak mau Florensius. Karena Florensius tidak tahu kok ada yang saya kami siapa tahu, tahu misteri. Anda cuma datang seminggu sekali, saya jamin Anda jadi kasih selama bisa cuma kayak gitu doang Pak. Tetapi dalam pelayanan hidup
apa? Katolik sejati dalam pelayanan. Maka lihat, setelah hidup bersama, para rasul ambil bagian dalam tugas Yesus. Dan jangan lupa, dapat kuasa. Beberapa prodiakon tidak dilatih untuk membuat renungan, tapi saya bertemu dengan umat yang tersentuh oleh perenungan prodiakon. Karena ada kuasa, Tuhan memberikan kuasa. Jangan takut. Kalau Anda sendiri pilih, Allah akan membekali Anda. Allah akan berikan kekuatan. Allah akan berikan daya. Allah akan berikan Roh Kudus. Saudara-saudari, maka lihat di sini, ambil bagian dalam tugas Yesus. Jadi yang utama itu siapa? Yesus. Yang mengubah siapa? Yesus. Bukan tugas Anda menobatkan umat. Yesus. Anda tugasnya apa? Melayani. Membawa Yesus. Mana yang tobat? Kenapa mesti Allah? Betul. Saya 25 tahun memberi retret. Apakah setelah retret anak-anak tobat? Ayo ke saya tobat. Hari baru datang antara rese. Tidak. Apakah saya berpotpol anak-anak? Tidak. Tetapi tiba-tiba tanpa kuduga di Jakarta bulan yang lalu saya diajak makan. Setelah makan selesai, aku mau ke toilet. Berdiri, ada suami istri mendekati saya. Romo Ekuya, iya, Romo, terima kasih. Karena saya dengar kabar Romo, kami yang tadinya mau cerai, jadi tidak jadi. Oh, syukur padahal. Oke, thank you God. Boleh saya doakan? Boleh. Apakah itu karya saya? Saya hanya lakukan saja. Anda pernah dengar cerita beberapa minggu yang lalu, si Eko ini kecapean. Saya capek kalau di retret, saya pulang ke kamar. Saya ke kamar itu ininya apa? Istirahat. Dia tidur setengah 10. Biasanya saya tidur jam 10 perempat saya udah belak tidur. Karena besok jam 5 terus bangun untuk berdoa lagi. Itu putaran hidup kami. Lalu saya udahlah capek tidur. Saya pakai celana pendek, itu kaos, handphone berbunyi. Aku lupa matikan. Dan waktu aku diri, saya lihat dan keluaran PP kau. Pada saat ada PP-nya gambar bapak-bapak. Tapi aku tak kenal. Cuekin. Lalu saya mematikan. Iseng melihat historinya. Pas dan saat saya lihat, si bapak ini kan 15 kali pistol. Bapak ini bisa 15 kali. Kalau seorang bapak pistol sampai 15 kali, berarti penting banget. Tapi kalau ibu-ibu pistol berkali-kali, that is the problem for me. Dan kalau ibu dia kata, halo Romo, udah makan belum? Lalu pas saya matikan, letakkan handphone Bapak itu, silakan. Halo, Romo, maaf, Bapak bisa sangat ketakutan. Maaf Romo, malam-malam baru Romo. Maaf sekali Romo, maaf. Oke Pak, oke. Kenapa? Romo saya panik, saya takut. Emang kenapa? Romo, istri saya sedang mengandung anak kedua. Lalu beberapa hari yang lalu tiba-tiba istri saya semakin dan sekarang koma, tak sadarkan diri. Saya mohon Romo mendoakan. Dan Pak, bagaimana mungkin? Kan pasti di ICU dong, betul Romo. Kan saya nggak bisa datang. Telepon istri saya sudah saya ketikkan ke suster. Nanti suster akan telepon Romo. Silakan Romo doakan. Oh, oke, baik Pak, baik.
Pak, sebentar, saya mau tanya. Bapak ini dari sore di sekolah saya ya? Iya, Romo. Emang di Keuskupan Bandung pastor cuma satu, Pak. Lalu saya bilang, Romo, istri saya sering mendengar YouTube Romo. Semoga pada saat mendengar Romo, istri saya bangkit. Dalam hati berkata, antara dua, bangkit atau bablas? Dan biasanya yang kedua saya. Tapi saya nggak ngomong ke bapak itu, karena bapak itu penuh iman pada saya. Saya sendiri tidak beriman. Tapi saya bilang, oke Pak, baiklah. Terus saya kan capek, ya. Saya ngomong, alah, ibu nanti sadar gitu. Bu, saya doakan, ibu selamat ya, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, gitu aja. Capek saya. Bisa tuh duduk, nungguin telepon. Di meja belajar saya itu ayah Rosario, ayah patung Bunda Maria. Saya lihat Bunda Maria, tahu nggak Bunda Maria? Tiba-tiba kayak gitu pada saya. Ya. Kan cuma yang ini capek. Lalu akhirnya telepon berhenti. Lalu saya ambil, halo, nggak ada suara. Saya tip, dia isi. Ibu, saya mau eko. Saya berdoa ya untuk ibu ya. Kita meninggal Bu. Lalu saya buat tanda salib. Anda tahu, setelah buat tanda salib, saya tidak bisa kontrol mulut saya. Tiba-tiba berbunyi apa? Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Saya berdoa sampai 15 menit. Saya akhirnya ibu, Tuhan memberkati. Saya berkati, saya tutup. Saya tidur. Besok paginya saya bangun jam 5. Saya ke gereja, bisa berdoa. Jam 7 sudah masuk kamar lagi. Saya ganti baju. Tiba-tiba telepon berbunyi. Saya lihat, kayak kemarin. Halo, Romo. Ya, saya suster yang jaga. Suster yang jaga pagi Romo. Saya dengar dari yang jaga malam, Romo kemarin mendoakan seorang ibu ya. Ya, suster. Ya, ibu itu tidak sadar, suster. Koma. Saya mendoakan, betul. Oh, Romo, ini ibunya mau ngomong denganmu. Dan ibu itu berkata apa? Romo, saat Romo bernyanyi, di saat aku tak sanggup lagi di situ tanganku bekerja, aku bangun. Bersih. Apa akan aku ingat? Walaupun malas, Tuhan tetap. Walaupun malas, karena kita bersama Yesus, Yesus ada kuasa. Jangan main-main. Jadi pada saat itu, Tuhan, terima kasih. Tuhan bisa memakai dalam kemalasan kita, dalam ketidaksemangatan kita. It's okay. Menyertai, ikut ambil bagian dengan tugas Yesus. Maka Bapak Ibu, lihat, begitu banyak teks-teks yang terkait dengan panggilan para rasul. Dari Markus, Matius, dan panggilan-panggilan itu disesuaikan dengan apa? Konteks Yesus ngomong. Di antara para nelayan Yesus dan penjala manusia. Di antara para tukang kebun, pekerja tuayan. Di antara peternak, Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Menjadi gembala, menjadi pelayan adalah sebuah keharusan. Katakanlah Allah tidak sanggup bekerja kalau Anda tidak mau ikut ambil bagian dalam karya Tuhan. Maka lihat unsur dasar
dasar panggilan muncul dari apa? Keprihatinan ilahi. Jadi kita itu harus punya apa? Punya keprihatinan dengan gereja kita. Kita harus punya kepedulian dengan gereja kita. Ini gereja Laurentius itu punya kita. Pastor Hendra, Pastor Bogar, Pastor Alo. Dari tadi nyebutnya Pastor Maman terus ya. Ini yang bisa. Jangan-jangan ditato I love Pastor Maman. Beliau ini bisa dipindahkan kapanpun. Bisa dipindahkan kapanpun. Anda bertahan. Bapak saya itu orang Sarijadi itu sih. Jadi bahagia dengan gereja ini. Bahagia dengan gereja. Ini hidupnya beliau. Jadi kalau gereja ini tidak ada yang peduli, siapa? Lalu siapa? Kalau bukan Anda. Kalau bukan Anda. Jadi lihat, ini adalah keprihatinan ilahi. Allah ingin merawat domba-domba yang ada di Laurentius. Maka Allah panggil Anda. Panggil Anda. Yang kedua apa? Tawaran membutuhkan tanggapan. Tanggapan. Jadi jangan sampai tawaran Tuhan ini lewat gitu aja dalam hidup Anda. Please. Jangan sampai dipanggil menjadi pekerja bagi proyek Allah. Dan proyek Allah itu apa? Karya keselamatan. Keselamatan. Maka tadi, jangan sampai pelayan ini menjadi hakim. Nah, pelayan ini adalah penghantar apa? Penghantar kemurahan hati Tuhan. Penghantar kemurahan hati Tuhan. Maka walaupun menjengkelkan, walaupun jarang aktif, walaupun gak pernah ini, ya oke, kunjungi, datengin, biar sakit. Sebuah kesaksian yang tak akan melupakan waktu aku di Helena. Waktu itu kan terjadi pandemi COVID, gereja tutup. Lalu kalau waktu obat sudah banyak dikirim, kan kalau sekeluarga langsung disebutnya itu isolasi mandiri, gitu, tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau ada isolasi mandiri, itu sudah menjadi kesepakatan lingkungan yang memberi makanan adalah lingkungan. Dan saya mendapatkan saksian dari seorang bapak. Bapak ini Katolik terdaftar, tetapi ke gereja pun jarang. Orang tahu, tapi terdaftar. Maka pada saat bapak ini satu keluarga, dia dengan istrinya dan 3 anaknya COVID, bapak ini termasuk orang yang dihantari makanan oleh warga lingkungan. Dan bapak ini sangat terharu. Kadang-kadang ditelepon oleh ketua lingkungannya, ibu mau makan apa? Ayo, sedang ingin makan apa? Kita buatkan. Anda merasa terharu. Dan si bapak ini terpukul pada saat apa? Hujan. Satu malam. Hujan deras banget. Jadi satu lingkungan kami itu, kalau sudah kehujanan pasti banjir. Saya pernah bisa di situ dan tidak bisa pulang ke pastor. Akhirnya tidur di rumah. Tapi tidak bersihin dengan istri Tuhan. Supaya jelas. Jadi di sana itu kalau udah hujan, udah pasti orang tuh pasti banjir. Dan malam itu hujan, si bapak itu sudah ngomong pada istrinya, karena bapak ini cerita pada istri. Nah, ini kan hujan deras pastilah, gak apa-apa. Saudara-saudara kita nggak ngirim juga. Kan kita masih punya, tapi kita panas-panasin. Pas mau manasin, pas hujan segitu derasnya, ada seorang nenek, warga lingkungan, bawa makanan. Nah, ini sayur ya, masih anget, makan, biar cepat sembuh. Bapak itu nangis.
salah. Semua yang seiman merawat aku. Justru itulah kenapa dikatakan kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus. Kalau jahat dibalas jahat biasa wae. Tapi pada saat dia tidak aktif, kunjungin terus. Maka sama Bapak-Bapak. Kalau Anda jengkel dengan pastor, jangan omongin. Dosa. Doakan. Ya, doakan. Doakan semoga bertahun-tahun di sini lagi. Rasa. Jadi lihat di sini bahwa kita itu masuknya proyeknya Tuhan. Kalau proyek Tuhan itu adalah karya keselamatan. Kita harus bisa mengantar kebaikan. Jadi saya tumbuh besar di Sarijadi. Saya selalu bawa undangan, pertemuan, lingkungan. Bapak saya ketemu, ayo datang. Udah semua dikunjungin. Haleluya yang datang 5 orang. Dan emak kalau kabeh. Syaryo. Ya sudah, bertahan. Tapi toh lihat apa yang saya katakan, iman bertumbuh lewat justru seperti itu. Dan saya bahagia bahwa gereja itu membawa apa? Karya keselamatan. Kalau karya keselamatan itu berarti apa? Menyangkut tidak hanya di dunia, tetapi mengarahkan kepada keabadian. Jadi keselamatan yang dibawa oleh gereja itu bukan just about now, no. Untuk kekekalan. Saya syukur waktu saya jadi didampingi oleh Pastor Blessing, Pastor Skelter zamannya itu, dengan Pastor Blessing. Dia Pastor Belanda. Kalau kunjungan umat bahagia sekali. Apalagi kalau pastor itu datang ke rumah saya, ibu saya senang. Dan kalau pastor Skelter datang langsung, ini warung. Saya suka sekali. Kenapa? Karena pastor Skelter ini senang sekali makan kue cookies dari Kastengel yang keju dan segini-gini kan Kastengel. Kan ada Kastengel kiloan. Saya jadikan mereka kiloan. Kiloan itu SMA ya. Maaf ya Bu, saya nasib saya. Lalu kiloan, saya sudah beli. Dan kalau Pastor kan senang sekali minum dengan teh pahit atau kopi, senang. Dan Eko dari jauh beli, karena Eko siap menerima remah-remah. Dan apa yang terjadi? Pastor Blessing apalagi khusus kesan, Ibu enak sekali Kastengelnya ya. Romo suka pia, bawa Romo jangan. Rupanya buah-buah pastor adalah makanan dan Eko tidak ada satu butir pun tersisa. Maka besoknya lagi kau beli kasih saya icipin dulu. Sampai beli pastor lah. Jadi lihat saudaraku bahwa apa? Bahwa dalam pelayanan kita harus sadar. Kita ini memang konyol, betul konyol. Pelayanan itu konyol. Nah untungnya, lu aja bikin hati, lu aja bikin jengkel. Tapi saya tetap itu konyol. Karena
Karena saya tahu ini demi apa? Sebuah keselamatan. Ini demi sesuatu apa? Kebaikan untuk orang-orang. Bukan demi saya biar masuk surga. Belum tentu. Anda tahu ada sebuah cerita. Tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi Bapak Oki masuk surga. Mimpi. Ya aja nanti sama tenang aja Pak. Mulai emosi. Saya mimpi. Terus kan kalau masuk surga kan pasti ketemu penjaga pintu surga. Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus berkata, Oki, kau sudah begitu banyak pelayanan di Laurentius. Maka kau boleh masuk kerajaan Allah, dan di kerajaan Allah ini kamu dapat kendaraan sesuai dengan kebaikan kamu. Ini Innova. Kasih Innova. Lalu saya dapat Innova. Dia tiba-tiba pada saat dia ngomong Innova, dia lihat pembantu pastor aja. Mbak Dira pakai Mercy. Ya, itu sih. Terus Mbak Dira ya tahu siapa. Mercy sama Innova. Terus Rasul Petrus bilang, Tom, ini sabda penguasa. Saya nggak bisa menjelaskan. Sudah terima saja. Akhirnya dengan mengguna dengan waktu yang tak terima, dia pakai Innova. Seminggu kemudian dia balik lagi. Wajahnya senang, sukacita. Petrus bingung. Loh, Oki, kenapa sekarang sukacita? Rasul Petrus, saya ketemu pastor nama mantap sepeda. Setiap orang itu dipanggil Yesus. Dan jangan pernah lupa, kita itu diselamatkannya oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan oleh kata-kata kita, bukan oleh kebaikan kita. Itu cuma alat doang. Yang menyelamatkan dia siapa? Tuhan. Tuhan. Maka urusan dapat Innova, dapat Mercy, dapat sepeda, Tuhan. Tuhan. Jadi kita bukan mau jadi baik supaya dapat. No. Saya apa? Saya mau bahwa orang-orang ini mendapatkan keselamatan Tuhan. Karena ini proyeknya Tuhan. Maka kalau proyeknya Tuhan, Allah yang harus menjadi the first, nomor satu di dalam sebuah pelayanan. Jadi bukan karya saya yang bisa membuat orang ini tersentuh, merasa sukacita, hidup dia merasa diteguhkan lagi. Saya merasa bahagia sekali jadi Katolik karena pelayanan Bapak. No. Because of God. Karena Tuhan. Ingat, jangan pernah seorang pelayan mencuri kemuliaan Tuhan. Please, tidak pantas. Menjadi penuai panenan, para rasul dipanggil untuk bekerja di panenan Tuhan. Bekerja untuk panenan Tuhan selalu kurang. Maka para rasul bukan pemilik panenan, mereka pekerjanya Tuhan demi kemuliaan Tuhan, bagi Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, lihat inilah apa panggilan. Saya sedikit ingin melihat, kalau kita sudah berbicara tentang panggilan, kita lihat bagaimana Vatikan II berbicara tentang pelayanan kerasulan awal. Ini dokumennya judulnya adalah Apostolicam Actuositatem. Artinya apa? Dekrit tentang kerasulan awal dari Konsil Vatikan II. Dikatakan begini. Dahulu awam Katolik semangat merasul dengan sukarela dan amat subur. Maka kaum awam dipanggil untuk merasul dengan sukarela dan penuh semangat. Keren di sini. Kalau semangat dibayar mah gampang, betul atau tidak?
Ini sukarela semangat lagi. Gelok. Ini gelok. Padahal itu dibayar orang semi semangat. Itu dia. Jadi ada sesuatu yang api Roh Kudus ini, kalau bukan api Roh Kudus, siapa lagi yang bisa membakar orang seperti ini? Jadi sekali lagi di sini, merasulnya dengan penuh semangat, sukarela. Walaupun terpaksa, ya sukarela. Jangan suka-suka saya. Dan selama gereja ada, tidak mungkin tidak ada kerasulan Allah. Itu tadi yang saya katakan. Anggap ini adalah tangan-tangannya Tuhan. Untuk apa? Merawat domba-domba. Panggilan kerasulan awam, gereja itu bagikan tubuh Kristus. Sehingga apa? Menggarapi sebanyak mungkin orang, seluruh umat manusia, supaya terarah pada Yesus dan diselamatkan oleh Yesus ini. Jadi orang-orang lewat panggilan ini supaya apa? Merasakan Tuhan peduli pada kamu, Tuhan masih mencintai kamu. Jadi lihat bahwa kita dipanggil untuk menjadi apa? Garam yang membuat rasa berbeda, yang membuat komunitas kita punya kekasan. Maka ciri khas status hidup awam adalah hidup di tengah urusan duniawi, tapi dijiwai semangat Kristiani, menaikkan kerasulan mereka. Jadi Anda tetap harus bekerja, harus ngurusin rumah tangga. Nomor 1, harus pisah. Tetapi apa? Anda tetap dijiwai untuk menunaikan kerasulan. Anda tetap dijiwai oleh semangat Kristiani. Walaupun saya seorang ibu, walaupun saya punya keluarga, saya siap untuk berbuah, memberkati yang lain. Ini panggilan kerasulan. Nah, awam menerima tugas merasul dan hak merasul berdasarkan apa? Persatuan mereka dengan Yesus. Maka kerasulan harus dijalankan lewat keutamaan Kristiani, yaitu apa? Iman, harapan, dan cinta. Jadi saya harus, seorang rasul awam, pelayan awam, harus hidup punya iman yang benar dan sungguh mendalam. Jadi jangan pernah menjadi orang Katolik yang tidak mengerti tentang kekatolikan. No. Kita mau peduli, karena dengan mengerti kita semakin mendalami, menghayati iman kita. Kan saya pernah misa dengan teman-teman saya. Waktu seminari, saya itu ada 93 orang mau jadi pastor. Seminari menengah, Bapak Yudan, sama dengan Bapak Ustik Bandung. Waktu itu, kalau nggak yang daftar itu 270 atau 300, yang diterima cuma 98. Dan saya adalah yang diterima yang ke-99. Ini batal ekonomi. Kalau Mas Yuma nomor 1, dan pinter, makanya jadi uskup. Tapi saya pernah kan Israel. Walaupun uskup, tetapi rezeki anak soleh lebih banyak dia. Lalu dari 98 ini mungkin yang jadi pastor dan kita ada 15. Yang lain sudah menemukan jalan hidup yang benar. Kami reunian, kami misa. Nah waktu itu misa alam. Saya yang mimpin misa, saya malah misa. Lalu saya misa, lalu anak-anak di depan. Jadi sekarang pada saat misa kan saya cuma bawa alat misa doang seadanya. Terus saya kan konsentrasi dong. Saya bilang, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi lakukan lagi sebagai kenangan anak Anda. Terus saya kata, tiba-tiba satu anak teman-teman, saya kan nahan ketawa. Ketawa kurang ajar, di sopan itu bisnis.
dangdung. Gimana itu serius? Pastor, kalau tidak ada duit, tak ada hati itu. Roti dia dari tubuh Kristus. Itu iman dia yang iman. Jadi dia itu percaya bahwa apa? Bahwa yang menjadikan Itu tubuh Kristus. dia lupa di Itali itu berbohong. Gak ada bohong di Itali. Gak ada gong itu di Itali, gak ada. Di Itali kering. Jangan tanya kenapa gak ada gong. Gak ada karawitan di Itali. Iman itu percaya. Walaupun masih kecil gitu. Walaupun salah kadang-kadang imannya. Itu kawan lucu juga. Saya pernah dibakar banyak hal yang lucu di situ. Saya senang kalau menceritakannya. Kan anak-anak itu suatu hari dia akan sangat percaya perusahaan itu harus diberkati. Terus orang datang hormat banget, pastor, tolong doakan perusahaan itu saya pastor. Mari di rumah. Orang Batak itu senang sekali pakai Rosario Rose dan hijau karena terang, karena mereka gelap. Cereng lampu. Enggak ya, yang betul juga ya. Kalau dia serius, saya doakan. Semoga Allah berkati. Terima kasih pastor. Dia cium. 2 minggu ku datang inangnya. Teriak pada saya. Pastor mengajarkan yang salah pada anak saya. Dia kenapa? Pastor berkati Rosario anak saya. Iya. Emang apa salahnya? Itu pastor. Kurang ajar Tuhan. Kenapa? Dia suatu hari sedang main komputer, dia nonton di komputer. Lalu saya teriak, Hai, Boru, jangan main di depan komputer, mata kamu rusak nanti. lalu dia malah nonton terus. Mama, Saya sudah maki Yesus Kristus. Dalam Yesus tidak ada yang bisa merusak mata saya. apalagi Pastor X sudah memberkati Mama. Lihat, Iman. jadi sama dalam sakramental gereja kita butuh iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita apa? Jelaskan. Ada misteri di sana. Kita dituntut untuk percaya, berserah. Dan seorang pelayan harus punya harapan. Percayalah Pak, apa yang ditabur, apa yang dikerjakan oleh Bapak bertahun-tahun tidak akan percuma. Percaya. Bapak saya begitu aktif. Kalau sekarang saya jalan-jalan ketemu dari dulu yang pernah tinggal di Sarijadi, selalu ngomong, Bapak Romo ini pelayanannya hebat. Bapak Romo itu berkali-kali mengunjungi kami, berdoa loh di rumah. Nah, hebat kata saya. Itu tidak ada yang percuma. Selalu akan ada buahnya. Maka ingatlah, semua karya harus dilakukan dengan penuh harapan. Maka lihat, lakukanlah dengan cinta. Ini kekuatan di dalam pelayanan kita. Maka spiritualitas kerasulan awam di dalam David tadi dikatakan apa? Keberhasilan kerasulan awam sangat tergantung. Kita baca sama-sama. Ini penting banget. 1, 2, 3. Maka keberhasilan kerasulan awam sangat tergantung pada bahwa Yesus Kristus. Jadi seorang hamba memang harus punya waktu doa pribadi. Harus. Anda harus punya intimitas dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Karena kalau tidak, itu tadi. Anda akan menghadapi apa? Keputusasaan, kejengkelan, kekesalan, kemarahan. Udahlah, selesai. Kudu 5 tahun dengan duit
Kalau apa? Kalau Anda bergantung pada Yesus, bersatu erat dengan Yesus, baca kitab suci, renungkan. Jadi jangan hanya Anda begitu taat, Anda tahu toh, kalau sudah buka TikTok kan kita rasa toh. Harusnya belok. Tapi terus 1 jam 2 jam loh. 1 jam 2 jam. Kekerasan. Coba kalau mendengarin khotbah itu seperti dengerin TikTok. Jadi lihat, saya harus punya keharusan pada hal-hal yang ilahi, pada hal-hal yang rohani. Harus punya keharusan. Maka bidang kerasulan, lihat, di sini dikatakan bahwa bidang kerasulan yang pertama adalah keluarga. Karena keluarga adalah gereja kecil. Yang kedua, apa? Kaum muda. Maka Bapak Paulus mengatakan kaum muda itu adalah masa kini dan masa depan gereja. Maka harus dilibatkan. Saya tahu di lingkungan Anda pasti ada anak muda. Yuk ajak. Biarkan mereka buat acara, didatengin oleh orang tua. Ini orang tua, tapi kamu yang buat acaranya. Biarkan. Memang ada aneh sedikit, juga orang muda. Mungkin ada juga nggak ngerti kok kayak gini. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, biarkan. Hargai, libatkan. Supaya apa? Mereka pasti sadar bahwa mereka harus hidup bergereja. Keluar dari kenyamanan mereka. Berbagai cara merasul. Macam-macam kerasulan awal. Tapi syaratnya apa? Muncul keluar dari sumber hidup Kristiani. Yaitu apa? Hubungan intim dengan Yesus. Maka yang kedua, tata tertib kerasulan awal. Semua kerasulan saling menghargai dan diselaraskan oleh hierarki. Jadi memang dalam kerasulan ini di paroki, siapa yang mempunyai pemegang kendali? Ya pastor paroki bersama DPH berbicara. Maka bagus sekali bahwa sekarang itu di dalam gereja bukan top down, bukan, tetapi umat pun diajak berbicara bersama DPH. Supaya apa? Penggembalaan ini menyentuh dan berbuah. Hierarki wajib mendukung kerasulan awal dan hierarki memelihara kekayaan spiritual gereja. Maka tidak aneh kalau hierarki itu kadang-kadang harus punya waktu memberikan santapan rohani kepada para rasul awal, memberikan insight, entah itu rekoleksi atau pembekalan apapun. Wajib hukumnya dan dekret ini. Para imam hendaknya memiliki perhatian istimewa terhadap kerasulan awam, sehingga para rasul awam mendukung melengkapi tugas para imam. Terakhir, ini yang saya tawarkan. Dari sekian banyak yang saya paparkan, seorang rasul harus punya 4 orientasi. Pertama, Christ Center. Seorang rasul sekali lagi harus punya hubungan intim dengan Allah. Yang kedua, mengutamakan pelayanan. Bukan mengutamakan perasaan diri sendiri, bukan mengutamakan ambisi, bukan mengutamakan kahayang saya udah, mengutamakan orang yang dilayani. Maka yang ketiga, people oriented, mengutamakan mereka yang dilayani. Dan yang terakhir, yang menarik adalah apa? Pelayanan itu harus dalam komunitas, bersama-sama, tidak sendirian, tidak bisa. Kita butuh kebersamaan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau pelayanan itu adalah sebuah panggilan, saya ingin memberikan kesaksian
kemarin saya perlihatkan juga kepada para ibu-ibu. Ini salah satu kutipan yang aku suka. It's better to light a candle than to curse the darkness. Lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada kita mengeluh terus tentang gelap kalau kita sedang berada di dalam kegelapan. Jadi kalau kita ribut tentang gerejamu, ini, please. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu berikan? Itu aja cukup. Jangan menambahi masalah. We must become a problem solver, bukan a problem. Jadi kita harus menjadi apa? Pemecah masalah, bukan menjadi masalah. Maka Bapak Ibu, saya salah satunya sering pergi kemana-mana, dan saya punya fans yang paling saya suka. Namanya Enal, orang Manado. Enal ini Down syndrome. Dia waktu saya ke Manado, dia minta pada temannya, lalu dia bertemu saya seperti kawan lama. Dia peluk, hai Enal, hai, saya kenal Pak, saya bisa ngerti karena dulu saya pernah Down syndrome. Kamu juga senang ketemu Enal. Menyenangkan. Orangnya sangat menyenangkan. Ini Enal. Enal ini anak seorang ibu. Dan ibu ini bekerja di sebuah kayak Mangga Dua itu apa di sini? Grosir. Dia kan pasar baru. Ibunya punya toko baju. Nah, Enal itu dibuatkan kios. Enal nggak tahu hitungan, nggak tahu baca, tapi dia tahu hitung duit. Dia tahu, dia mengerti. Nah, kalau Enal jual, dia baju kaos, dia jual. Dia itu punya 2 celengan di warungnya dia. Jadi kalau dia jual, yang satu modal masukin celengan yang satu, keuntungan dimasukin ke celengan yang lain. Jadi 2 celengan. Lalu saya tanya, terus keuntungan itu untuk apa Bu? Nah itu Enal. Setiap tahun baru dibuka. Selalu Natal. Dia buka, lalu dia beli apa? Kebutuhan untuk panti asuhan. Dan Enal datang ke panti asuhan. Ini dia. Dia datang ke panti asuhan bukan hanya bawa hadiah, tetapi dia menyapa. Ya, ini orangnya. Dia berusaha menyapa seorang anak yang tidak bisa apa-apa. Ini panti asuhan anak-anak yang cacat semua, berkebutuhan khusus. Dia berusaha untuk berkomunikasi, padahal ngomongnya aja gak jelas. Karena ini sulit sekali WA saya seminggu 2 kali. Jadi kalau WA, XX, JD, ZZ, BG. Lalu saya jawab, DD, dia balas lagi, JJKK. Tapi nyambung saudara-saudara. Kita 2 orang yang mendorong kudus. Enal ini sebetulnya anak yang mau dibuang oleh orang tuanya, ibunya. Karena kakak-kakaknya normal. Lalu adik ibunya itu merawat dia akhirnya. Dan dia datang ke panti asuhan punya bundel ini. Anak-anaknya cacat. Ini yang kunjungan, anak-anak yang normal kunjungan. Dan yang hebatnya dari Enal adalah dia datang, tidak hanya bawa barang, tetapi dia berkomunikasi. Dia sentuh orang-orangnya. Lihat wajahnya. Dia ingin menghibur.
Ini nyambung lah ya. Dari rekening gitu. Untuk apa enak? Mau hantu pelayanan umum? Enggak, kamu udah punya uang. Cukup, terima kasih. Haus. Wih. Oke, ayo. Saya tutup. Ya, saya gubris. Tak lama kemudian, ibunya telepon. Romo, selamat malam. Oh, thank you. Tadi Enal sudah telepon, thank you banget, Bu. Ya, Romo, tadi Enal minta nomor rekeningnya. Iya, tolong kasih. Enggak, kata saya. Ibu, nanti juga paling-paling uang ibu. Udah. Itu uang Enal. Enal itu nabung. Enal kasih. Lalu saya mengatakan, Bu, cukuplah. Romo, kalau Romo nggak kasih, Romo ditelepon terus. Biasanya seminggu 2 kali Romo tiap hari datang. Pokoknya baiklah Bu. Saya tutup. Saya kasih nomor rekening. Dia itu pas mau transfer, ibunya ngomong, nih nomor rekening pastoran Romo itu BCA. Kamu nggak punya, kamu punya. Kamu pakai punya mana? Enggak. Dia pakai punya dia BRI. Dan mamanya potret waktu dia transfer. Dia transfer 2.500.000. Bukan nilai yang kecil dari orang yang sederhana. Begitu senangnya dia, begitu sukacitanya dia. Gak mungkin kalau orang itu tidak ada Tuhan dari hati dia. Dan kemarin mungkin beberapa ibu-ibu pernah melihat video saya membantu pembangunan gereja Santo Yosef Dumari di Kalimantan Timur. Saya wawancara, gereja itu belum berdiri, gereja lama sudah rusak. Enal dapat, bukan dari saya tidak tahu. Enal langsung, gua, iya, benar, hai. Dia langsung tutup telepon dan mereka pada mama transfer punya Enal. Dan saya tidak tahu bahwa dia transfer mobil yang di Kalimantan itu. Balik ke saya, Romo, pasti Romo kenal. Dia tulis Enal. Hah? Ini si Enal? Iya, 5 juta. Dia transfer untuk pembangunan gereja itu. Saya sampai telepon lagi, Enal. Aduh Tuhan, kamu baik sekali. Ya ada. Apa coba? Oke, dulu juga dalam sini bro. Jadi apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu, pelayanan itu bukan sesuatu yang berat kok. Pelayanan itu adalah apa? Mengalir dari sebuah ketulusan. Sederhana, but you must sacrifice, berkorban. Ingat, Allah tidak memanggil kita untuk menjadi pengumpul berkat, pengumpul senang diberkati, betul atau tidak? Tapi Tuhan juga memanggil Anda untuk menjadi penyalur berkat. Tuhan memberkati. Antony Vlog Channel.